menyimak kajian yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Hidayatullah. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala 'ala 'abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Walhamdulilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi washabi ajma'in. Amma ba'du. Para ikhwan akhwat muslimin muslimat yang Allah rahmati, yang Allah cintai dan yang saya hormati, yang sama-sama mengharapkan ridho serta ampunan Allah, alhamdulillah berkat izin Allah dan pertolongannya. Pada kesempatan ini kita bisa hadir kembali di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban yang telah Allah fardukan, yaitu talabul ilmi. Semoga apa yang kita laksanakan dan apa yang kita korbankan menjadi amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Baik, para sekalian, kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin, masih di bab tentang keutamaan zuhud di dunia. Dan tadi diawali dengan Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 45 hingga 46. Dari ayat ini bisa kita ambil beberapa pelajaran, ya, banyak pastinya, cuma karena keterbatasan saya khususnya, jadi mungkin hanya beberapa saja yang bisa kita ambil. Pertama, bahwa Allah nyuruh kita agar buat perumpamaan tentang masalah dunia. Kemudian dunia itu ternyata diumpamakan seperti air hujan yang turun dari langit, ya, sesuatu yang ditunggu-tunggu turunnya, karena memang dengan hujan itu akan apa? Menyuburkan tumbuh-tumbuhan dan juga akan membuat gemuk-gemuk akan ternak-ternak kita, ya, karena dengan turun hujan kemudian tumbuh tumbuhan akhirnya juga menjadi apa? Ternak-ternak kita menjadi subur, jadi gemuk-gemuk, kemudian kita manusia jadi apa? Makmur, ya. Jadi semua berharap turunnya hujan. Nah, tapi ternyata begitu sudah tumbuh itu tumbuh-tumbuhan, yang namanya tumbuh itu tidak akan langgeng, pasti akan berakhir, yaitu dengan apa? Dengan layu, kemudian mati, dan sudah itu kering, air terbangan oleh angin. Itulah harta benda dunia. Hadirnya sangat dinanti-nanti, bahkan diupayakan begitu dengan apa? Kerja keras, sehingga orang ada yang sampai menjadikan semua kisi waktunya untuk mencari uang dan uang. Berangkat pagi, Pak, sebelum bangun sudah berangkat, ya, sampai ya gelap malam untuk memburu harta, untuk mencari apa? Harta benda dunia. Nah, tapi ketika itu didapat, ternyata tidak akan lama bertahan, ya. Itulah harta, ya, sifatnya apa? Datang dan pergi. Datangnya sulit, perginya gampang. Betul ya, Bu, ya? Kerjanya sebulan, begitu gajian habis dalam waktu ya 2-3 hari, ya. Makanya itulah sifatnya harta itu. Ya, nunggunya luar biasa, mencarinya lama, ya kan. Begitu dapat, ya hanya sebentar nyangsangnya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau orang-orang tertentu yang memang Allah beri karunia, ya, dengan mungkin tidak susah payah, antara dapat warisan orang tua atau dapat apa gitu langsung kaya raya, ya, langsung kaya raya. Itu pun hanya sebatas apa tadi? Zinatul hayatid dunya, sebatas perhiasan saja. Ya, artinya sesuatu yang memang sifatnya penghias, ya, penghias, bukan keindahan yang sebenar-benarnya, ya, bukan keindahan yang
sebenar-benarnya, sifatnya hanya penghias saja. Inilah yang kemudian pada endingnya Allah nyatakan wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika wasawaba wa khairun amala. Jadi yang baqiyah, yang baqo, yang abadi adalah amal soleh dan pahala. Semuanya tadi yang kita makan, yang kita minum akan habis bersama dengan ya sebagai apa? Ya sebagai pemenuh spiteng aja sudah ya. Yang kita kenakan baju, pakaian, tempat tinggal, kendaraan ya akan usang, rusak ya, seperti itu. Dan yang abadi adalah yang kita amalkan tadi ya, amal soleh yang berwujud pahala. Itulah sebaik-baik amalan, sebaik-baik harapan. Baik para sekalian, kita lanjutkan kajiannya. Sekarang hadis yang keempat. Sudah ketemu semua ya Pak Ibu? Wa an Anasin, dan dari Anas radhiyallahu anhu, Anas bin Malik ya, sahabat Nabi, juga beliau adalah murid Nabi, beliau juga maula Nabi yang 10 tahun ya begitu Nabi hijrah langsung beliau sebagai maulanya. Jadi beliau ini asli orang Madinah ya. Ibunya solihah luar biasa, terkenal dengan nama Ummu Tolhah ya. Jadi Abi Tolhah itu bapak tiri berarti ya. Kan bapaknya namanya Malik ya kan, Malik. Jadi Abi Tolhah itu bapak tirinya. Beliau juga yang jadi apa? Yang jadi mak comblang ibunya sampai dapat Abu Tolhah yang kaya raya ya kan, yang kaya raya dia ini. Kita lanjutkan. Anna Nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda dalam bentuk doa, Allahumma ya Allah, la aisha, tidak ada kehidupan illa aisyatul akhirah, kecuali kehidupan akhirat. Ya, ini hakikat berarti ya Pak. Hakikat artinya dunia itu semu, dunia tipuan, dunia laibun, dunia lahun, itulah dunia. Dunia zinatun tadi ya. Dunia itu perhiasan, dunia itu permainan, dunia itu sendagura, dunia itu tipuan, gurur kan, tipuan. Itulah dunia. Ya. Nah, jadi kehidupan yang sejati yang sebenarnya adalah apa? Kehidupan akhirat. Maka kalau orang menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya, mereka berarti orang yang tertipu, ya, yang tertipu. Jadi dunia itu sarana yang tidak boleh dilupakan, sarana yang menjadi apa? Jembatan untuk kita nyebrang ke akhirat ya. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minat dunia ya. Al-Qasas ya 77. Carilah kamu kehidupan akhirat yang mesti cari ya. Dan jangan lupakan nasibmu di dunia. Jadi dunia sifatnya sesuatu yang harus ingat ya, sebagai tadi sarana. Akhirat tujuannya, dan dunia jangan dilupakan. Karena untuk mendapat kebahagiaan dunia akhirat perlu untuk mendapat kebahagiaan akhirat perlu dunia ya. Kan bekalnya adalah di dunia. Nah, ini doa Nabi ya. Allahumma la aisa illa aisul akhirah. Muttafaqun alaih. Jadi pesannya adalah agar kita jangan tertipu tadi ya. Kan dunia itu zinatun tadi ya, perhiasan. Yang kemarin surat Al-Ankabut apa? Lahun, sendagurau, walaibun, dan permainan. Ayat yang lain mataul gurur, tipuan, kenikmatan yang menipu. Itu. Lanjut. Wa anhu, dan darinya masih siapa? Dari Anas bin Malik. An Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, yatba'ul mayita salasun, akan mengikuti ya, pakai akan ya. Itu karena bentuk mudhari. Akan mengikuti al-mayita, kepada mayit ya. Di sini mayitnya diutamakan karena memang sedang dibicarakan ya. Salasun sebagai fa'ilnya, subjeknya belakangan ya. Akan mengikuti apa? Mayit salasun, 3. Jadi 3 itu selalu apa? Menyertai mayit ya. Pertama, ahluhu, apa Pak? Keluarganya. Keluarga itu ya, kalau yang meninggal ayah berarti ngikuti ibunya, anak, kemudian apa? Istri ya, atau mungkin kalau masih punya orang tua ya ayah ibundanya dan yang lain-lain.
Wa malu dan hartanya, ya, harta yang bisa kebawa, yang bisa nganter apa misalnya, yang bisa ngiring motornya, mobilnya, ya. Gitu. Wa amaluhu dan amalnya. Amal itu ada dua, ada amal baik, ada amal buruk, ya. Amal baik akan menyertai, amal buruk juga mengikuti. Fayarji'u maka akan kembali isnani dua, ya, dua. Jadi tadi kan semuanya tiga. Tapi akan kembali, nggak ikut terkubur bersama, nggak ikut apa ke alam kubur, ke barzah, nggak ikut ke akhirat. Dua. Wa yabqa dan akan apa? Yabqa apa? Menyertai, asal kata baqa tadi ya, sama dengan surat apa tadi? Al-Kahfi wal baqiyat. Nah, situ ya. Dari sini yabqa ini bentuk apa? Mudhari. Akan tinggal wahidun satu. Wahidun satu ya. Yarji'u akan kembali ahluhu, yaitu yang dua tadi, pertama keluarganya, yang kedua wa maluhu dan hartanya, wa yabqa dan yang satu yang wahidun adalah amaluhu, yaitu amalnya, amal baik maupun amal buruknya, muttafaqun alaih ya. Jadi ini Anas bin Malik ya, mendengar Rasulullah SAW bersabda, pantas beliau mendengar dari Nabi karena beliau selalu menyertai Nabi ya, selalu menyertai Nabi. Bahkan hal-hal yang apa sangat apa ya sifatnya pribadi pun Anas sempat menyertai, seperti ketika Nabi mau buang air kecil, buang air besar ya kan. Nah, itu Anas bin Malik. Nah, tiga hal yang secara niscaya akan mengikuti si mayit. Jadi otomatis ya. Otomatis begitu ada kematian, setelah jenazah dimandikan, dikafani, disolatkan, pasti akan dimakamkan ya, nggak mungkin dikeletakin ya di tempatnya, di rumahnya. Nah, ketika dimakamkan dibawa ke pemakaman. Nah, itulah akan mengiringi tiga hal tadi ya. Jadi pertama keluarga yang pasti, karena keluargalah yang berkewajiban apa? Menggotongnya, menguburkannya. Itu kan kewajiban keluarga. Ya, keluarganya pasti mengikuti. Walaupun mungkin dalam prakteknya mungkin banyak orang lain selain keluarga, tapi paling tidak keluarga ngiringi ya. Tapi kalau kewajiban keluarga, dari mulai mandikan, mengkafani, menyolatkan, gotong sampai ngubur ya, itu sampai turun ke liang lahat, itu kewajiban keluarga ya. Makanya biasanya suka ditanya mana anaknya gitu ya, kalau yang mati bapaknya atau ibunya kan gitu ya, karena memang kewajiban keluarganya gitu. Jadi ngikut. Kemudian harta. Nah, harta itu adalah sifatnya apa? Sarana ya, seperti kendaraan ya. Nah, biasanya kalau sekarang kita motor, mobil apa ya, itu ngikuti. Itu juga niscaya ya, niscaya. Nah, yang ketiga adalah amal, karena pasti orang hidup punya amal. Amal itu artinya apa? Perbuatan ya, perbuatan. Nah, perbuatan ini kalau kita kan biasanya kalau ngomong amal selalu disebut amal baik ya Pak. Padahal nggak mesti ya. Amal itu ada amal baik, ada amal buruk. Ada amalan solihan, ada amalan su'an ya. Nah, amal ini ya satu hal yang pasti mengikuti dan tidak kembali ya, dia akan menyertai si mayit ya, akan menyertai si mayit. Yang pertama keluarga Pak, betapa keluarga tadi sangat cinta banget. Kalau yang mati seorang suami ya, atau seorang istri, biasanya dulu waktu masih pengantin baru mungkin ngomongnya apa, akan hidup semati, hidup semati ya kan. Tapi begitu suami atau istri mati duluan ya. Iya, nggak mungkin dia ikut ngubur barang di situ ya, pasti kan kembali. Ya bunuh diri juga kan nggak boleh ya kan. Nah, termasuk harta nggak mungkin ikut dikubur, pasti akan dibawa pulang ya, akan kembali tadi. Nah, karena yang akan mengikuti si mayat yang pasti adalah yang terserta nggak akan kembali adalah amal. Disinilah yang harus kita pastikan, harus kita membawa amal solih ya, amal yang baik ini
Jadi inilah bekal hidup setelah mati. Inilah yang disesali ya, oleh orang ketika sudah dikubur. Gitu, dikubur langsung apa? Berkata, qala rji'uni ya Allah, kembalikan aku ke dunia. La'ali amalu sholihan fima taraktu. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa beramal soleh fima taraktu, dengan apa yang aku tinggalkan. Ya, ketika masih hidup ninggalin apa? Ninggalin sholat. Ternyata orang di alam kubur ingat. Nah, jadi dia pengen apa? Hidup lagi bisa mengerjakan apa yang selama ini ditinggalkan. Ninggalin puasa ingat. Ninggalin sodako, infak, zakat ingat. Ya, ninggalin harta benda yang belum disolat ingat semua. Maka dibilang la'ali a'malu amalan silan fima taraktu. Ya, Quran surat apa? Al-Mu'minun ayat 99. Kala, kata Allah, sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak. Innaha hiya kalimatun qailuha, itu hanya kalimat yang diucapkan saja. Wa may warim barzahun illa yaumi asun. Ya, yang pasti di belakang mereka ada barzah. Wa may warim barzahun illa yaumi yub'atsun. Jadi nggak mungkin orang yang sudah di alam kubur tadi akan dikembalikan. Ya, akan dikembalikan. Nah, kenapa? Karena di belakangnya ada barzah. Apa barzah? Dinding ya, dinding yang membatasi antara alam dunia dan alam akhirat. Makanya keliru ya, keliru banget kalau ada orang mengatakan atau paham bahwa ada orang-orang tertentu dengan mati tertentu ruhnya gentayangan. Ya, jadi seolah-olah ruh itu di luar barzah gitu ya. Salah ya. Jadi ketika orang mati ya dia alami alam barzah. Ya, bentengnya kuat, barzah itu nggak kayak benteng penjara yang orang bisa keluyuran, ya kan? Bisa main golf, bisa kuliah, bisa apa gitu ya. Itu kan penjaranya di dunia ya. Kalau barzah, alam barzah nggak bisa orang keluyuran. Ya, jadi benar-benar kalau bisa keluyuran pengen kan Pak tadi kan? Pengen dia kan? Ya Allah, Robbi rji'uni, kembalikan aku ke dunia, pengen kan? Tapi nyatanya memang nggak bisa dia gentayangan di dunia karena alam sudah beda. Ila yaumi maksud sampai hari kebangkitan, nanti tiupan sangkakala yang kedua baru dia bangkit. Wa nufi'a fi ukhra fa idahum qiyamun, yang zuru, ditiup sangkakala yang kedua, kemudian qiyam, bangkit semua berdiri, dan yang zuru mereka sedang menanti saat datangnya yaumul hisab, hari perhitungan. Disitulah ya artinya yang bisa menyelamatkan dari berbagai macam dakwaan Allah nanti sebagai hakim dan jaksanya adalah amal solih ya. Bukan keluarga yang selama ini dibela-belain, bukan harta yang selama ini diburu yang sampai meninggalkan sholat, meninggalkan amal solih, tidak gitu. Nih, jadi yang abadi adalah amal solih yang akan menyertai. Nah, jadi yang harus kita pastikan adalah ketika kita mati harus berbekal amal solih ya, amal solih. Bahkan penyesalan itu dimulai dari ketika sakaratul maut ya. Quran surat apa? Al-Munafikun ya, Al-Munafikun ayat berapa? 10 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas sholihin. Dan berinfaklah kalian semua dari sebagian apa yang kami rezekikan pada kalian. Perintahnya suruh berinfak. Ya, berinfak. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut. Ya, para ikhwan, akhwat, paham gak maksudnya? Dan berinfaklah kalian dari apa yang kami rezekikan pada kalian sebelum datangnya mati. Jadi beramal itu selagi masih hidup. Ini ayat yang jelas ya. Jadi kalau sudah mati berarti sudah nggak ada kesempatan, ya kan? Min qabli ayatiya ahadakum, sebelum datangnya kematian. Jelas ayatnya. Jadi beramal itu sebelum datang mati. Kalau udah mati enggak? Nah, kalau udah mati tadi, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Dalam keadaan belum mati nih Pak, masih cengap-cengap, masih sakaratul maut, teriak, ya Robku, tunda
undur nyawa saya sesaat saja, fa'asodako, maka aku akan bersedekah. Nyawa di tenggorokan aja nggak bisa, apalagi sudah lewat gitu ya, di tenggorokan nggak bisa, karena kata Allah, walayu ahlu nafsan idza jaa ajal, sekali-kali Allah tidak akan menunda. Ya, pakai lan di situ ya. Lan itu huruf nasab, nafi istiqbal. Pengertiannya adalah istimroriyah. Dari dulu, sekarang maupun nanti Allah nggak akan pernah menunda kematian seseorang bila telah datang ajalnya. Siapapun kita, mau pejabat, mau orang melarat, ya, semua nggak bisa, mau alim, mau orang awam, ya. Jadi kalau udah waktunya ya sudah, ya. La yastaqdimun wa la yastakhir, nggak bisa dimajuin, nggak bisa ditunda. Itu nggak bisa ditunda. Nah, ini para muslim sekalian, jadi menyesal yang kita dengar pengumumannya, Pak, di masjid telah meninggal dengan tenang, bla 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 bla, ya belum tentu tenang ya, kita nggak tahu aja, mungkin dia lagi apa, tadi teriak-teriak, ya, karena dalam ayat lain disebutkan Allah memukul apa, punggung dan lambung, ya kan, pukul wajah dan punggungnya, ya, wajah dan punggungnya, ukhruj, keluar kamu nyawa, saking belum relanya, belum ridhonya, ya, muka dan punggungnya dipukul oleh para malaikat pencabutnya nyawa, paksa, akhirnya apa, ya dipetot lah, dipaksa. Berarti timnya siapa, Pak? Wan naziati gharqa, jadi timnya malaikat pencabut nyawa dengan paksa. Kalau orang beriman, wan nasitoti nasto, ya timnya para penyayang dengan lemah lembut. Ya mudah-mudahan kita semua, ya Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, amin Allahumma amin. Orang beriman, malaikat maut salam satu. Iya, kan malaikatnya beda, santun ya, sopan ya. Mati suri itu gimana ceritanya? Berarti ya belum mati. Jadi belum mati. Iya, belum mati berarti kan. Itulah yang kita nggak tahu, ruh itu di mana, ya kan? Sampai dokter jantung pun bingung. Saya punya murid itu dokter jantung, dia bisa praktek di ruang bedah jantung, ya. Itu kan jantung diangkat, dioperasi, diangkat, diganti dengan alat segede gerobak, dia bilang, kok orang nggak mati ya? Berarti kan ruh itu bukan di jantung, ya kan? Nah, bukan di jantung kan itu jantung diangkat, diganti dengan mesin, kok orang nggak mati? Berarti ruh itu dalam genggaman Allah. Jadi bisa jadi mungkin detak jantung udah nggak ada, ya, tapi sebenarnya masih ada kehidupan gitu kan. Makanya kan ceknya banyak, detak jantung, lihat di sini, pupil mata, segala macam gitu kan. Karena ya, seperti itu. Karena ruh itu adanya di genggaman Allah, ya seperti itu. Nah, ketika orang tidur, kata Allah, ruhnya dalam genggaman Allah. Ada yang dikembaliin, ada yang ditahan. Yang ditahan berarti sudah selesai. Sudah selesai apa, Pak? Ya jatah hidupnya, jatah makan lontongnya udah habis, jatah minum jahenya udah habis, ya kan? Udah habis. Jatah makan ketalnya udah habis, udah selesai berarti kan? Makan ditahan, nggak dikembaliin lagi. Nah, yang belum selesai jatah makan lontongnya dikembaliin lagi biar makan lontongnya berhabis dulu nanti. Loh, kan hidup kan ngabisin jatah doang, Pak. Ngabisin jatah, udah habis ya sudah. Jatah waktu, jatah makanan, ya kan? Walaupun kita punya stok banyak untuk 7 turunan, kalau jatah hidupnya udah habis ya sudah, stok banyak 7 turunan, 7 begini ya Pak, tapi waktu udah habis ya sudah, ya kan, Udah emang habis ya, dia udah habis. Rezekinya segitu, yang udah dimakan tadi, yang diminum ya, gitu. Yang sisa ya punya ahli waris, ya, seperti itu. Lanjut. Ini hadis ini sudah sering ya kita bahas ya. Jadi yang harus kita pastikan adalah kita harus apa? Harus kaya amal solih, ya, bukan kaya amal yang lain, ya. Kaya amal solih artinya tadi harta, ya, keluarga dan dijadikan besaran untuk beramal solih. Karena ternyata di keluarga, di harta itu ada apa, Pak? Ada pahala yang besar. Di harta, di keluarga itu ada pahala yang besar. Ya, coba buka Qur'annya, apa? Surat
At-Taghabun ya, ayat 14 dan 15 ya. Ya, di harta di keluarga yang tadi nggak ngikut ke alam barzah itu ada pahala yang sangat besar. 64 ya. Surat ke-64 ya, surat At-Taghabun. Ayo kita baca bersama. Surat ke-64. 14 dan 15. Ayo. Udah ketemu belum? Habis semua ya. 14 15. Surat ke-64 ayatnya 14 15. Udah? Belum? Ayo. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya, baca bersama Ibu biar nggak ngantuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Ulang. Wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Shadaqallahu azim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum, sesungguhnya sebagian dari pasangan-pasangan kalian, wa auladikum, dan anak-anak kalian itu aduwwal lakum, ada yang menjadi musuh buat kalian. Berarti maksudnya pasangan-pasangan atau anak-anak yang tidak seakidah ya, yang tidak seakidah itu jadi musuh. Fahdharuhum, maka hati-hati pada mereka. Wa in ta'fu, dan jika kalian memaafkan, wa tasfau, dan berlapang dada, wa taghfir, dan mengampuni, fa innallaha, maka sungguh Allah itu ghafurur rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Innama, sesungguhnya hanyalah, amwalukum, harta-harta kalian, wa auladukum, dan anak-anak kalian itu fitnah, menjadi cobaan. Nah, sini yang seakidah tapi susah diatur gitu ya, Pak. Seakidah tapi males ibadah gitu ya. Nah, itu anak keluarga jadi apa? Cobaan. Tapi kalau musuh ya udah memang sudah beda akidah ya. Nah, termasuk harta juga tadi apa? Cobaan. Wallahu, dan Allah indau, di sisinya ajrun azim, ada pahala yang sangat besar. Jadi di tengah-tengah kita sedang berjibaku tadi apa, mencari harta, mempertahankan harta, menumpuk harta, ya segala macam lah. Kemudian merawat anak dari mulai ngurusin kesehatannya, pendidikannya, kesejahteraannya. Di situ adalah lapangan amal soleh untuk apa? Mendapatkan ajrun azim, pahala yang sangat besar. Pahala sangat besar itu ya. Jadi makanya jadikan ya harta kita, anak kita sebagai sarana untuk mencari amal tadi ya. Karena amal itulah yang akan apa? Menyertai kita. Jadi jangan disia-siakan ketika Allah apa? Beri kita anugerah berupa harta dan anak ya. Jadikan sebagai lapangan amal soleh, walaupun tadi sebagai fitnah, bahkan sebagai apa? Musuh tadi ya, musuh. Tapi sejatinya di situ ada kesempatan kita untuk mendulang pahala yang sangat besar. Kalau kita bisa sabar di situ, ikhlas di situ, ya insya Allah ya, peluang kita untuk mencari ajrun azim, pahala yang sebesar-besarnya. Lanjut Bapak Ibu sekalian. Ini sebagai tambahan saja tadi ya. Sekarang hadis ke berapa? Hadis ke-6 ya. Wa anhu, dan darinya masih dari Anas bin Malik, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi an'ami, akan diberi ya, ini bentuk majhul ya, bentuk pasif karena memang tidak ditampilkan apa? Subjeknya, fa'ilnya. Akan diberikan bi an'ami, dengan nikmat-nikmat. An'am itu bentuk jamak dan nikmah ya, nikmah jamak taksirnya an'am. Ahli dunia kepada ahli dunia. Min ahlina, dari ahli neraka, yaumal qiyamah, di hari kiamat. Fayus bagu finnar,
kemudian dicelupkan ke dalam neraka sobogotun, satu celupan. Sumayuqalu, kemudian ditanya, ya, dikatakan, ya bena Adam, wahai anak Adam, hal ra'aita khairan qattu, apakah ada kebaikan barang sedikit? Qattu ini sama sekali Pak ya, atau sedikit pun. Hal marra bika, apakah telah terlintas bika padamu naimun, kenikmatan qattu, barang sedikit? Fayaqulu, dijawab, la, tidak ya. Padahal waktu di dunia dia hidupnya bergelimbang dengan apa? Harta luar biasa ya, luar biasa tadi ya, an'am tadi. Tapi begitu dicelupin ke neraka sebentar saja, semua yang pernah dia rasakan nikmat itu tidak terasa semua. Dia bilang nggak pernah melihat dan nggak pernah merasakan sama sekali. Jadi nggak ada kenangan indahnya sama sekali Pak. Padahal di dunianya dia orang yang paling ya kaya raya, paling enak hidupnya gitu ya. Wallahi, demi Allah, ya Rabbi, ya Rabbku, wayu, ya. Jadi sampai bersumpah ya, saking benar-benar lupa akan nikmat-nikmat yang selama dunia dia rasakan. Wayu'ta, dan diberikan bi asyadin nas, kepada sekeras-keras manusia